Emang kehadiran Karin itu benar-benar jadi momok buat hubungan rumah tangga Arya sama Inggit, Fis? Iya, karena si Karin ini menurut gue terlalu masuk ke dalam kehidupannya Inggit dan Arya. Jadi kayak tapi menurut gue dia itu nggak jadi orang ketiga juga sih, kan emang peran dia di sini cuma jadi teman. Nah, si Inggit si Arya. Iya, tapi Inggitnya kan. Ya. Tapi siapa yang nggak cemburu kalau ngeliat Oke guys, Bener stop. Daripada kita kebanyakan panjang lebar, Oh iya. mending kita bahas di Soft Talk. Buat lu berdua nih, Hafiz dan Yesi dan Hafiz. Ya, Di sini kan MLMH ini kan episodenya banyak ya. Ya. Menurut kalian berdua nih, episode apa yang menurut kalian paling berkesan, paling ngena, paling bikin kayak, ih kok bisa sih kayak begini gitu? Dari Hafiz dulu deh. gue dulu. Nah, Gue itu sempet ngeliat scene yang matanya Mas Arya kelilipan dan ditiupin sama si Karin. Dan itu gitu. dari kejauhan si Inggit ngeliat, Hmm. suami gue diapain? Panas lah tuh si Inggit tuh, kayak tiba-tiba suami gue nih kayak jangan-jangan selingkuh nih. Wah, jangan-jangan Mas Arya udah kayak Mas Aris di layangan putus gitu kan. Udah overthinking duluan. Udah overthinking. Ya, terkadang Gitu. emang perempuan kayak gitu egonya. Apa yang kita lihat udah langsung diituin aja. Selingkuh aja, gitu. Ya namanya kalau gue di posisi ini, gue juga pasti Iya, pasti bakal kayak gitu Kalau gue di lah. posisi Inggit, gue lebih baik dikomunikasikan. Tadi matanya kenapa Ya gitu. mungkin emang udah panas duluan gitu. Iya, lo pasti ngeliat, Membara-bara cemburu. misalnya lo ngeliat istri lo matanya ditiupin deket gitu sama cowok ganteng gitu yang bisa jadi Pasti kayak lu langsung ini kan. panas kan lo pasti. Kalau Kayak, gue nyari cewek yang kelilipan lagi, biar langsung balik. revenge, balas dendam Langsung ya. gitu. Kalau gue itu episode yang paling gue suka, scene yang paling gue suka itu kayak Oke. langsung membara gitu lah. Kalau ya siapa? Yesi apa? Kalau gue itu karena mungkin karena tingkahnya Inggit yang lucu kali. Jadi kayak membuat series ini tuh seru buat ditonton. Kayak dikit-dikit marah, tapi marahnya tuh menurut gue lucu aja Iya, sih. karena setiap dia cemburu tuh kayak ngasih aksi yang bikin gemes gitu Iya, kan, kayak ada aja. marahnya tuh lucu gitu. Nah, Yang Mas Tera dipukul-pukulin pakai tas yang di depan toilet ya. Iya. Setelah scene ditiup matanya itu. iya. Kayak Wajar gak sih? saya selingkuh, Kayak- saya selingkuh gitu. Wajar gak sih kayak hubungan suami istri Arya Mas Inggit kan bertaut beda tahun juga. Inggit lebih muda sama Mas Arya gitu kan. Atau juga Mas Arya juga sebagai dosen dan jiwa-jiwa bapaknya, jiwa-jiwa kedewasannya tuh kayak gue banget gitu kan. Gue dewasa gitu. Sementara Inggit ini masih dikategorikan sebagai kayak masih ada kekanak-kanakan lah, masih disebut kekanak-kanakan. Yang menurut kalian wajar gak sih rumah tangga kayak Inggit dan sama Arya itu? Menurut gua wajar, maksudnya wajar kalau si Inggit marah-marah gitu ke Mas Tera atau gimana, wajar maksudnya dalam Ya segi wajar, apa? dalam artian kalau pernikahan beda umur gitu, akankah ada seperti Arya Inggit berikutnya di rumah tangga orang lain iya, gitu? menurut gue sih wajar-wajar aja ya, karena kan kayak si Inggit mungkin umurnya masih belasan tahun gitu, dan sedangkan Mas Arya udah 30-an mungkin dosen gitu ya, jadi kayak ada space umur yang jauh gitu, mungkin dari karakteristik sifatnya pun juga beda, mungkin yang Inggit masih kekanak-kanakan dan yang Mas Arya udah sangat dewasa gitu, jadi mungkin ya pasti akan menjadi kejadian yang sama aja kalau emang kejadian kayak gitu, nikah beda umur yang jauh, di kejadian nyata pasti ya nggak beda jauh lah kasusnya sama Arya dan Inggit gitu. Dari kisah Arya dan Inggit menurut gue saling melengkapi. Menurut tuh gak ada masalah. Malah jadi kayak Mas Arya yang bisa lebih dewasa, lebih nuntun Inggit. Betul. Jadi kesimpulannya adalah yang penting walaupun beda usia, beda kepribadian, beda apapun itu, yang penting adalah komunikasi terjalin dengan baik. Ya, jangan gitu. di blok-blok, nggak usah lah. Nah tadi kan episode nih. Heeh. Nah sekarang adegan atau scene apa yang kalian perhatikan di MLMA season 2 ini yang paling gregetan, yang paling gemes, yang paling wah ada pokoknya. Dari Yesi, lu udah. Inggit lagi ngegoda Mas Arya tuh rumahnya sampai naik Mas. Oh, Iya kan kayak nggak gini. bergosong-gosong. Kayak gini. Iya gitu. Kayak gini. Pundaknya. Itu jawaban lu ya Kabis? Iya jawaban. Tapi gue lagi mikir. Oh ya. Apa? Kalau Kabis apa? Bisa lebih panjang nggak coba? Lagi mikir. Ya Kalau itu. gue apa ya? Oh,
sebenarnya gue banyak sih, tapi gue lebih kayak suka momen-momen di saat Arya dan Inggit berantem aja sebenarnya. Di saat si Inggit cemburu, kayak dia meluapkan emosi kecemburuannya dengan kayak cara yang lucu. Maksudnya selingkuh, maksudnya kamu selingkuh ya, kok gitu bisa Kalau deket banget. spesifik adegannya yang mana? Ya itu adegan mereka berdua. Oh ada yang di mobil dia tuh berantem lagi mau ke kampus, si Inggit tuh telat dibangunin Mas Arya. Mas Arya. Ah. Dia kayak nyalain, Mas Arya kok mau bangunin aku sih, aku kan ke kampus jam 7 lah misalnya. Tapi bangunin aku jam 9 jam berantem. Akhirnya dia di jalan di kampus tuh kayak berantem. Terus akhirnya ada yang ketiga tuh barangnya Mas Arya. Ya HP yang harus dianterin lagi. Kalau gue ini, Kalau yang mana? kalau gue yang dia lagi di mobil. Kan jawaban gua tadi tuh. Nah, yang di mobil, tapi kan lu kan telat bangun nih. Iya. Sedangkan gue yang si Inggitnya itu minta cium. Oh. Kayak gitu. Oh yang dia. Iya. Biasa Iya, Yang mana kok? Nah, tadi kan kita lagi ngomongin masalah adegan paling gemes nih. Nah, sekarang kita balik ke adegan paling panas, adegan paling yang bikin emosional, adegan paling kok Arya atau Inggit kayak gini sih, gitu-gitu. Dari Hafiz deh, gantian. Adegan yang paling bikin emosional. Iya. Itu adegan yang tiba-tiba Karin datang ketemu Mas Arya di koridor kampus, kayak tiba-tiba, "Hai, apa kabar?" Langsung kayak so akrab gitu. Sedangkan posisinya Mas Arya udah jadi suaminya gitu. Jadi kayak, kok apakah dia nggak tahu kalau si Arya ini udah punya istri? Kenapa dia bisa langsung seakrab itu sama si Mas Arya? Jadi kayak langsung tingkat emosionalnya tuh langsung tinggi gitu, kayak jangan dia mau jadi selingkuhan di Mas Arya atau apa gitu. Betul. Pokoknya pada saat Karin masuk udah langsung Iya. panas tuh. Iya. Karin masuk tuh langsung suasana Dan serius jadi panas. Di sini tuh kehadiran Karin tuh bener-bener kayak nggak terduga gitu loh. Iya. Yes. Iya. Iya, go. Ya. kayak nggak apa ya? Kayak jauh dari luput penglihatan kita sebagai penonton. Kayak gini nih, kayak contohnya kayak Inggit minta uang sama Mas Arya untuk belanja. Nah, setelah Inggit balik belanja, walaupun itu hayalan ya, tapi itu kayak langsung, kok langsung ada Karin sama Mas Arya lagi bermesraan di dapur. Kayak ini tuh sosok Karin ini datang kayak tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba ngebuat penonton juga kayak yang aturan udah ngelihat gegemesan si Inggit sama Arya malah jadi, kok kayak gini sih, jadi makin kesel gitu. Iya, pokoknya kehadiran Gue. Karin kan. Iya, Always. bumbu. Nah, kalau gue itu pas Mas Arya ketemu sama si Karin, kalau nggak salah di kampus juga, itu tapi gue lupa episode berapa deh. Yang Karin lagi baca buku di meja, terus tiba-tiba Karin tuh ngomong gini, Arya gitu, ketemu lagi, maksudnya dia tuh selalu menyambut baik si Karin, karena menurut gue udah tahu nih si Inggit cemburu, tapi Masih Arya tetap juga aja. kayak masih tetap menyambut baik. Gitu. Sebenarnya emang Mas Arya juga nggak memungkiri kehadirannya Karin. Mungkin Mas Arya juga menganggapnya sebagai profesional, kan sama-sama dosen kan, Karin sama. Iya, tahu. Terus habis itu di adegan itu si Inggit lihat kalau Itu Pis, harus ada space. nah dari tadi kan kalian berdua tuh Makasih. selalu bahas Karin, pokoknya permasalahannya di Karin. Nah, tapi kehadiran Karin menurut kalian tuh benar atau Kalau ada menurut gua salahnya atau kehadirannya sih nggak salah, tapi tingkahnya dia ke Mas Arya aja yang salah. Gua ya Iya. nggak Betul. harus akrab itu, nggak harus dekat itu sih menurut gua. Kalau dia udah tahu kalau si Arya ini udah punya istri, itu menurut gua. Kalau menurut gue sih sama sih kayak Hafiz, tapi cuman gue lebih panjang sedikit Ya, jawabannya. Boleh. boleh. Jadi sebenarnya kehadiran Karin ini, guys, kehadiran Karin ini sebenarnya itu nggak salah. Orang-orang baru di luar sana tuh kalau misalkan pengen berteman dengan kita, bertemu dengan kita gitu, itu sebenarnya nggak ada yang salah. Tapi tergantung dengan kita, tergantung dengan kitanya nih mau menyikapinya kayak gimana. Lah kalau dua-duanya Entah sama kita, Opa gimana? entah kita yang terbuka atau kita harus berjaga jarak seperti itu. Nah, kalau misalkan gue ada di posisi Mas Arya, gue mengingatkan kepada si Inggit kayak gini. Inggit, Karin itu teman aku, Kan udah dilakuin sama Iya, rekan aku. dilakuin. Mungkin Mas Arya ngasih taunya hanya beberapa kalimat doang yang belum membuat mencairnya hatinya si Inggit. Nah, tugas Mas Arya harusnya adalah membuat Inggit hatinya cair dan percaya sama
Mas Arya. Dengan setelah ngomong kayak gitu, terus kecup keningnya. Jangan cemburu lagi ya. Nanti aku kenalin Karin orangnya kayak gimana. Nah, setelah dipertemukan Karin sama Inggit, mungkin Inggit bisa percaya sama tips and trick ya. Iya, Inggit percaya sama si Karin kalau hubungan Mas Arya dengan Karin itu tidak ada apa-apa. Jadi lu ngomong langsung sama Karin. Gitu. Mungkin bisa jadi jalan keluar hubungan Mas Arya. Jangan, nanti film cepat habis dan tidak seru. Nah, Gitu. tapi ngomong-ngomong, kan tadi udah keselnya doang nih, tapi menurut kalian gimana nih kisah persahabatan Inggit sama Karin? Oh, Inggit sama. Kan dari tadi kita ngomongin yang sebelum-sebelum itu kok. Kalau gue sahabat-sahabat Inggit itu sangat suportif kepada Inggit, kayak dia selalu menjadi teman ceritanya Inggit, kita gitu masalah, problematika rumah tangganya, terus kayak dia selalu memberikan Inggit di saat kalau Inggit harus lagi ada Betul. apapun lah, pokoknya sahabat Betul. si Iing, si Andre, Iya. yang lain-lainnya lah pokoknya Iya. lah, Iing sama Andre itu selalu jadi sahabat yang suportif. Betul. Inggit kapan? Betul kan Mas Reno? Tuh. Gue menilai bahwa pertemanan mereka itu adalah pertemanan yang sangat-sangat positif dan saling support. Terbukti kalau misalkan Inggit lagi cemburu, pasti dia cerita ke temannya kayak, temannya tuh kayak nasihatin kayak gini. Karin sama Mas Arya itu cuma temenan loh. Jaga lo emosinya Git, jangan kayak gini gitu. Jaga rumah tangga kamu, jangan cuma gara-gara cemburu nanti buyar. Dan akhirnya setelah balik dari nongkrong mereka, si Inggit tuh kayak lebih dewasa gitu pemikirannya, lebih dewasa gitu apa cara menyikapinya, bisa menerima keadaan. Nah, tapi ngomong-ngomongin cemburu nih, kalian pernah nggak sih cemburu sama pasangan kalian? Habis dulu deh. Gak pernah sih, karena itu sudah saling percaya. Sejauh ini sih gue menyikapi cemburu adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan kepada pasangan kita. Ya, bisa dibilang seperti itulah ya. Tapi dengan sikap gue jujur, gue cemburuan, gue overprotective. Jadi lagi main sama temennya, langsung iya, Overthinking. lagi ngapain nih? Terus lagi overthinking. Tapi balik lagi setelah dikomunikasi, oh ya berarti kayak gitu doang. Saya balik lagi, itunya ke komunikasi kan. Itu. Dan kepercayaan. Kalau lu apa? Lu apa yang ngebuat paling cemburu? Membuat paling cemburu. Oh. Di saat ini aja sih, kalau gue ya. Ada di saat dia udah nggak mulai cerita. Biasanya tuh Oh jadi ngerasain insecure karena takutnya iya, dikira sama dia cerita ke orang lain. Maksudnya kan dia selalu cerita ke gua hal sekecil apapun. Tapi di saat itu udah nggak ada. Itu tuh siapa? Jadi intinya adalah lu nggak mau kehilangan hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang pernah lu berdua lakuin gitu ya. Kebiasaan kecil ya. Nah. Itu mah nggak berat. Tuh. Pernah nggak mantan kalian tuh datang ke kehidupan kalian lagi setelah kalian dewasa? Gua. Lu Pis? Gue sih nggak pernah ya. Kalau gue sih Gua pernah. Nanti kalau cerita. Jadi gue ini punya pacar. Nah, gue pacaran tuh sama dia 1 tahun di kampus dulu. Dan terus gue pisah sama dia. Dan gue pacaran sama orang lain. Nah, pas waktu itu ada acara kampus gitu. Nah, mantan gue ini sama gue deket lagi dan akhirnya jadian lagi. Jadi berarti pernah? Pernah. Kalau dia jadi mantan, enggak. Kayak dia tuh datang ke kehidupan lagi. Tapi di komunikasi apa? Bermasih. Nah, cuma kayak sama lebaran ya. Oh kayak reply birthday ya. Ini ya, mau saya balik itu. Apa lagi sih? Nah guys, sekarang gue punya MD update. Ini ada beberapa update tentang MD yang seru banget yang harus kalian tahu. Benar banget. Gitu. Di antaranya Fis. Di antaranya Ivana akan tayang tanggal 14 Juli guys. Di bioskop. Ya. Nah, selanjutnya ada catatan sendiri. Udah mulai reading dan juga udah kan kemarin kenalan Ada review. ya, ya betul. Ada Angga, ada Siva, ada Rebecca, ada Filmi, Ya. ada banyak yang lain pokoknya.
Gila, keren. Ada lagi? Lu punya update kan baru? Ya. Apa? Yang judulnya ini. Oh iya, mungkin kalian penasaran nih buat film yang satu ini. Mungkin kalian ngelihatnya kayak, oh ini mah sinetron kali ya, ini mah apa kali ya, ini mah efeknya nggak jelas kali ya gitu. Tapi sekarang Hidayah akan ditayangkan di bioskop dengan segala perubahan yang signifikan, Pis. Kapan Pis itu Pis? Belum ada ya? Pemainnya siapa aja, Bu? Yang disutradarai oleh sutradara terbaik. Wow. Yang udah banyak film dan series mungkin ya. Kita bahas yang Iya, Melema ini juga disutradarai oleh beliau, yaitu Monty Tiwa. Gila. Tadi siapa nama pemainnya? Ajulito, Nah. Dan di film Hidayah ini ada beberapa aktor ternama juga tentunya, yaitu siapa Pis? Ajulito dan Pami Gasan, guys.